warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji pembahasan tafsir menggunakan kitab Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuki penghujung surat At-Thalaq. Ya, terakhir kita sudah masuk ayat ke-8. 9 ya malah ya. Kita baca lagi dari ayat ke-8 ini sampai terakhir ya, sampai ayat ke-12 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra a'addallahu lahum 'adzaban syadida fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulih. Berapa banyak negeri, penduduk suatu negeri yang durhaka kepada perintah Tuhan mereka dan juga para rasulnya, fahasabnaha hisaban syadida, maka kami pun membuat perhitungan terhadap mereka dengan perhitungan yang ketat. Wa'adzabnaha 'adzaban nukra, dan kami menyiksa mereka dengan siksaan yang mengerikan. Berapa banyak penduduk suatu negeri yang durhaka kepada Tuhan mereka dan juga kepada rasul-rasulnya, maka kami pun membuat perhitungan terhadap mereka dengan perhitungan yang ketat, dan kami siksa mereka dengan siksa yang mengerikan. Ini ayat ke-8. Ini sudah kita bahas. Di sini Allah mengatakan berapa banyak negeri yang durhaka kepada Tuhan mereka. Maksudnya penduduknya, bukan negerinya. Nah, yang seperti ini ada dalam Al-Quran. Ya, Bapak kalau Bapak lihat dalam Al-Quran penggunaan kata seperti ini ada. Seperti dalam surat Yusuf, was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Jadi ketika kisah saudaranya Nabi Yusuf, kan ini apa? Mungkin pernah dengar Bapak ya, kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke sumur kan? Setelah itu saudaranya datang ke bapaknya Nabi Yakub mengabarkan sambil bawa baju Yusuf yang berlumuran darah. Ini Yusuf sudah dimakan oleh serigala sambil nangis-nangis, tangisan buaya. Ya nangis-nangis ini loh. Nabi Yakub merasa ini nggak jujur nih anak-anakku ini. Iya, tapi Nabi Yakub tahan. Sedih Nabi Yakub kan, putranya Yusuf hilang, diperlakukan begitu oleh saudara-saudaranya. Nah, akhirnya itu Yusuf masih kecil, terus Yusuf sudah dewasa, tapi Nabi Yakub masih merasa Nabi Yusuf masih hidup. Nah, akhirnya
suatu hari Allah takdirkan, mungkin kisahnya bapak-bapak pernah dengar, Nabi Yusuf diambil oleh ini kan pembesar Mesir. Lalu setelah dia usia dewasa, dia digoda oleh istrinya. Sampai akhirnya Nabi Yusuf berlepas diri, istrinya menggoda, tapi Nabi Yusuf menghindar. Namun akhirnya ujung-ujungnya Nabi Yusuf tetap dipenjarakan. Sampai akhirnya setelah dipenjarakan, di dalam penjara ada 2 orang yang bermimpi. Kedua-duanya minta ditakwil mimpinya, ditafsirkan. Nabi Yusuf menafsirkan begini-begini. Adapun engkau suatu saat akan memberi minum khamar kepada rajamu, kepada pembesarmu. Yang satu lagi kamu akan disalib. Dan ternyata di kemudian hari orang yang ditakwilkan mimpinya ini, yang satu ini, ternyata dia bebas. Dan Nabi Yusuf mengingatkan, kalau kamu bebas, jangan lupa sebut nama aku di depan raja. Artinya biar aku ini bebas. Ya. Namun lupa orang ini, sehingga akhirnya Nabi Yusuf bertahun-tahun lamanya masih di penjara. Nah, suatu hari ketika raja bermimpi melihat sesuatu, misalnya panjang, raja ini minta kepada para orang sekitarnya, tolong tafsirkan mimpi saya. Nah, kebetulan orang yang pernah satu sel dengan Nabi Yusuf ingat, saya baru ingat dulu Yusuf pernah memberikan pesan, saya lupa nih, kasihan juga dia bertahun-tahun lamanya di penjara. Akhirnya dia baru ingat, saya tahu orang yang bisa nafsirkan mimpi. Akhirnya namanya Yusuf. Maka Nabi Yusuf pun, akhirnya raja pun mengutus seseorang untuk mendatangi Nabi Yusuf. Tolong tafsirkan seperti apa mimpi saya ini. Akhirnya tafsirkan. Setelah ditafsirkan, ternyata tafsirnya benar. Nah, setelah benar, maka Nabi Yusuf pun diminta untuk keluar dari penjara. Namun Nabi Yusuf menyatakan, sebelum saya dibebaskan, ini dulu, bersihkan dulu nama saya. Nabi Yusuf diisukan apa? Selingkuh dengan ini majikannya. Nah, akhirnya setelah dibersihkan, barulah Nabi Yusuf dijadikan bendahara kerajaan Mesir. Nah, setelah jadi bendahara kerajaan Mesir, tidak berapa lama datanglah saudara-saudaranya yang dulu pernah membuangnya ke sumur. Saudara-saudaranya minta bantuan kepada Yusuf. Yusuf kenal mereka, fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Yusuf mengenal mereka, tapi mereka tidak kenal Yusuf. Mereka minta bantuan, gimana nih? Wahai paduka, tolong bantulah kami. Ayah kami sudah tua, dia miskin, butuh pertolongan. Nabi Yusuf ngasih. Nah, sampai satu saat Nabi Yusuf berkata, saya gak akan bantu kalian sampai kalian mendatangkan saudara kalian yang satu itu, Bunyamin. Ini saudara dekat Nabi Yusuf. Artinya Yusuf itu memiliki banyak saudara. Yang paling soleh ya ini, yang paling dekat dengan Yusuf adalah Bunyamin. Dan dia soleh, beda dengan saudara-saudara lainnya. Nah, akhirnya dibawalah Bunyamin ke hadapan Nabi Yusuf oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Setelah itu Nabi Yusuf menyuruh anak buahnya untuk kembali memberikan bantuan. Nah, karung-karung. Nah, namun Nabi Yusuf di sini memberikan trik supaya saudaranya Bunyamin ini tetap tinggal di istana. Nabi Yusuf masukkan piala kerajaan ke dalam karung saudaranya Bunyamin. Nah, tidak berapa lama terdengarlah setelah Nabi Yusuf sudah begitu, ada pegawai kerajaan yang berteriak, ada maling. Orang saudara-saudara Nabi Yusuf kaget. Apa yang famada tafqidun? Apa yang kalian cari? Kehilangan apa kalian? Qalu nafqidu suwa'an malik. Kami kehilangan piala raja. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf pun merasa kami bukan pencuri. Maka para pembesar kerajaan, anggota kerajaan atau orang yang ngatur kerajaan berkata, apa balasannya kalau kalian dusta? Kalau memang kalian jujur, nggak masalah. Tapi kalau kalian dusta, kalian mengaku bukan pencuri. Tapi kalau ternyata kalian pencuri, apa balasannya? Maka saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, kalau memang di antara kami ada yang mencuri piala itu,
maka balasannya orang itu ditawar di sini. Jelas Bapak? Nah, akhirnya Nabi Yusuf pun mulai mencari. Nabi Yusuf tahu bahwa pialanya ada di karungnya Bunyamin, tapi Nabi Yusuf mulai dari saudara yang lain sampai akhirnya ketika dibuka karung Nabi Yusuf, karung Bunyamin, ternyata didapati pialanya di situ. Berarti Bunyamin ini harus ditawan. Nah, akhirnya kagetlah saudara Nabi Yusuf. Bisa saudara kami mencuri, gimana ceritanya ini? Akhirnya mereka pun pulang ke ayahnya, mengabarkan kepada ayahnya. Dan ayahnya sebelumnya sudah berjanji, kalian dulu sudah mengecewakan aku tentang Yusuf. Kalian sudah membuat Yusuf begini. Nah, sekarang jangan lagi kecewakan aku tentang Bunyamin ini. Ternyata saudara Nabi Yusuf pulang ke Nabi Yakub dalam keadaan kita kehilangan Bunyamin. Nah, disitulah sedih ya. Nabi Yakub sedih dan saudara-saudaranya pun bingung, gimana nih? Kita nggak ngira ternyata Bunyamin mencuri. Sampai akhirnya mereka pun berkata, "Fas'alil qaryata allati kunna fiha." Wahai ayah, jadi kami ini tidak tahu apa-apa. Tanyakanlah kepada kampung yang kami singgahi di situ. Kampung, tanyakan pada kampung. Maksudnya kampung ini apa? Orang-orang dalam kampung tersebut. Nah, ini ada hubungannya dengan ini Bapak ya. Nah, akhirnya setelah itu, setelah dikatakan kepada Nabi Yakub bahwa Bunyamin begitu, Nabi Yakub pun merasa benar-benar sedih, tapi dia tetap berdoa kepada Allah sampai akhirnya di kemudian hari ketika saudaranya Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf datang lagi minta bantuan, maka disitulah Nabi Yusuf berkata kepada mereka, apa di sini Allah sebutkan Ustaz Yusuf? Dan ini banyak pelajaran Bapak ya, pelajaran kisah Nabi Yusuf ini kisah yang mengharukan sebenarnya. Kalau kita baca itu banyak pelajaran dalam kisah Nabi dalam surat Yusuf. Ya, jadi setelah itu datanglah ini saudara-saudara Nabi Yusuf meminta bantuan kepada Nabi Yusuf, minta bantuan lagi. Maka Nabi Yusuf pun berkata kepada mereka, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun? Apakah kalian sadar apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya tatkala kalian dulu tidak mengerti? Kamu sadar nggak? Kalian sadar tidak apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Nah, yang ngomong ini siapa? Pembesar. Maka saudara bingung, kok bisa kenal Yusuf dia? Nah, setelah dilihat-lihat, kok mukanya mirip Yusuf ya? Maka mereka pun berkata, anta Yusuf? Apakah kamu ini Yusuf? Innaka la anta Yusuf? Apakah engkau benar-benar Yusuf? Maka Nabi Yusuf pun berkata, ana Yusuf. Aku adalah Yusuf, wa hadza akhi, dan ini adalah saudaraku, yaitu apa? Bunyamin. Nah, ini ya. Lalu setelah itu, fadmannallahu alaina, Allah sudah memberikan karunia-Nya kepada kami. Nah, dari situlah baru saudara-saudaranya merasa apa kira-kira? Ternyata ini dulu saudara kita yang kita buang ke sumur dan sekarang udah jadi pembesar. Mereka pun berkata, tallahi laqad atharakallahu alaina. Demi Allah, Allah sudah melebihkan dirimu di hadapan kami. Allah sudah melebihkan dirimu di atas kami. Dulu kami merendahkanmu, ternyata engkau sekarang Allah angkat. Wa in kunna la khatin, sungguh kami ini benar-benar orang yang bersalah. Nah, ini pengakuan siapa? Nah, sudah Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf pun berkata, la tathriba alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Tandanya apa? Maafkan. Nah, luar biasa ini. Apa kebesaran jiwa Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkata kepada saudara-saudaranya, idhabu biqamisi hal, bawalah gamisku ini. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Lemparkanlah gamisku ini ke wajah ayahku. Niscaya dia bisa melihat lagi. Karena Nabi Yakub ketika itu sudah tidak bisa melihat. Karena saking apa? Sedih. Banyak nangis. Kalau orang banyak nangis kan bisa rusakkan ini ya kan? Ya, Nabi Yakub menangisi Yusuf, menangisi Bunyamin, bayangkan. Nah, sekarang Nabi Yusuf berkata, bawalah kepada saudara-saudaranya, bawalah bajuku ini, lalu lemparkanlah ke muka ayahku, niscaya dia bisa melihat lagi. Waktuni bi ahlikum ajma'in, bawalah ke hadapanku keluarga kalian semua. Artinya keluarga Nabi Yusuf.
Nah, maka tatkala rombongan saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Yakub, bapak mereka, lalu belum dilemparkan ke mukanya. Kata Nabi Yakub, inilah ajiduri Yusuf. Sungguh aku mencium bau Yusuf. Bayangkan bagaimana seorang ayah mengenal. Luar biasa ini ya, kasih sayang orang tua. Udah bertahun-tahun. Iya, luar biasa. Makanya ini luar biasa, ini banyak pelajaran Bapak. Kalau kita baca surat Yusuf mengharukan sekali. Makanya Umar bin Khattab ketika sholat subuh membaca surat Yusuf, dia nangis sampai suara tangisnya sampai ke sop belakang. Luar biasa, ini banyak pelajaran ya. Maka akhirnya setelah itu saudara Nabi Yusuf ini meletakkan baju Yusuf ke muka ayahnya, akhirnya fartadda basira. Nabi Yakub pun akhirnya bisa melihat lagi. Nah, setelah itulah Nabi Yakub berkata, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku telah berkata kepada kalian, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ini perkataan Nabi Yakub. Lalu ketika itulah saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, wahai ayah kami, istaghfir lana, mohonlah kepada Allah agar mengampuni kami, mengampuni dosa-dosa kami. Inna kunna khatin, sungguh kami dulu benar-benar salah. Akhirnya ngaku apa? Salah. Maka Nabi Yakub pun berkata, saufa astaghfiru lakum, aku akan memohon ampun kepada Allah untuk kalian. Nah, akhirnya Bapak setelah itu pun falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai, maka tatkala Yakub istrinya dengan saudara-saudara Nabi Yusuf bertemu dengan Yusuf, Nabi Yusuf pun langsung membawa ayahnya di tempatnya. Wa qala dkhulu Misra insyaallah aminin. Wahai keluargaku, masuklah kalian ke Mesir dengan izin Allah dalam keadaan aman. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Lalu Nabi Yusuf pun mengangkat atau membawa kedua ayahnya ke atas singgasana. Wa kharru lahu sujada. Kemudian mereka semua sujud kepada Yusuf. Nah, sujud di sini Bapak, ini hanya ada dalam syariat umat terdahulu. Adapun zaman sekarang kita tidak boleh sujud menghormati siapapun. Sudah diharamkan. Ini pada umat terdahulu saja. Akhirnya saudaranya, ayahnya sujud. Waqal, lalu Nabi Yusuf pun berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku dulu. Karena dulu Nabi Yusuf ketika masih kecil mimpi melihat apa? 11 bintang, bulan, matahari sujud kepada dirinya. Ini takwilnya. Ya, itu Bapak ya. Yang jadi pembicaraan bukan kisah Nabi Yusuf. Tadi ketika menyinggung berapa banyak negeri yang durhaka. Maksudnya yang durhaka ini siapanya? Penduduknya. Sama seperti ucapan saudaranya Yusuf tadi kepada Nabi Yakub ketika Bunyamin ditahan oleh Yusuf, tanyakanlah kepada kampung yang kami singgahi. Maksudnya tanyakan kepada siapa? Penduduknya. Kalau memang kami dusta, tanya loh. Nah, itu istilahnya. Ya, ini Bapak ya. Jelas? Ya, kita lanjut ya. Berapa banyak penduduk suatu negeri yang durhaka kepada Tuhan mereka dan juga durhaka kepada Rasul-Rasulnya, maka kami pun membuat perhitungan terhadap mereka dengan perhitungan yang ketat. Wa'adzabnaha 'adzaban nukra, dan kami menyiksa mereka dengan siksa yang mengerikan. Siksa apa? Wa huwa 'adzabun nar, yaitu siksa neraka. Ya, ini. Fadzaqat wabala amriha, maka mereka pun merasakan akibat buruk perbuatan mereka. Wa kana 'aqibatu amriha khusra, dan akibat dari perbuatan mereka yaitu kerugian. Ya, kalau orang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, hasilnya untung apa rugi? Rugi ya, disiksa ya. Siksa di dunia dan akhirat. Lalu Allah katakan istilahnya, a'addallahu lahum 'adzaban syadida. Allah menyediakan bagi mereka siksa yang berat. Saya menanya Bapak, tadi di atas sudah ada belum ancaman? Dah. Ada kan? Nah, di sini diulangi lagi. Tujuannya biar apa? Penekanan, penguatan ya. Takrirul wa'id taukid, pengulangan ancaman untuk menguatkan ancaman tersebut.
Karena kalau mengancam sekali mungkin ya sekali, terus diancam 2 kali, 3 kali. Itu kan bikin orang pengulangan itu membuat orang perhatian. Iya tidak? Ya, Ustaz. Dan makanya Allah sebutkan dalam surat ini apa? Al-qiyamah aula laka fa'aula. Tsumma aula laka fa'aula. Allah mengulangi celaka bagimu, celaka bagimu, celaka bagimu. 4 kali. Tujuannya biar apa? Biar apa? Perhatian ya. Kalau sekali aja kan biasa sekali. Kalau 2 kali celaka, celaka. Yang bikin orang berarti bukan yang diancam ini bukan perkara remeh gitu. Nah ini tujuan Allah mengulangi lagi. Padahal pada ayat sebelumnya sudah disebutkan ancaman kan? Diulangi lagi siksa di sini. Allah menyediakan bagi mereka siksa yang pedih. Fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang memiliki akal. Yaitu akal sehat ya. Siapa orang yang memiliki akal sehat? Alladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Artinya orang yang tidak beriman, mereka punya akal, tapi akalnya tidak sehat ya. Ya bagaimana bisa orang profesor dalam teknologi ini bisa meneliti semut? Karena kafir kan begitu kan? Ya bisa meneliti semut, tapi nggak tahu siapa Tuhannya. Iya, kok bisa gitu loh? Ya kalau misalkan orang istilahnya ateis masih mending, mereka kan ini ya. Tapi yang bingung itu meyakini Tuhan punya ini, punya ini. Nah, ini. Akal sehatnya di mana kan? Kalau orang pakai akal sehat kan, masa Tuhan punya itu, punya pasangan hidupnya sendiri? Kan nggak nyambung kan? Ya itulah kadang mereka kalau masalah dunia otaknya encer, tapi kalau dalam masalah akhirat seakan-akan hilang itu akal sehatnya. Ya itu orang yang berakal sehat ya. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang memiliki akal sehat, yaitu orang yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian peringatan. Apa itu maksudnya? Apa peringatan di sini? Wal Qur'an. Allah telah menurunkan kepada kalian Al-Qur'an. Menurunkan. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Ya Allah datang. Menurunkan. Allah menurunkan. Turunkan itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Berarti Allah ada di mana? Alhamdulillah. Sesuai fitrah. Ya kalau fitrah manusia yakin Allah di atas. Ya, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian peringatan, yaitu Al-Qur'an. Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Allah juga mengutus Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah sebagai penjelas. Jadi Allah sudah mengutus Rasul. Rasul ini siapa? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah yang menjelaskan. Menjelaskan apa kira-kira? Ayat-ayat menjelaskan apa? Ya wahyu yang Allah berikan. Jadi Al-Quran itu penjelas. Yang ayat ini menjelaskan sebagai ayat yang lain. Makanya dalam Al-Quran tidak mungkin ada ayat yang bertabrakan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Apa tadabur? Merenungkan Al-Quran, menghayat Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu dari selain Allah, tentu mereka akan dapati di dalamnya pertentangan yang banyak. Ayat ini kok pertentangan ini? Gak mungkin, dalam Al-Quran tidak ada itu Bapak. Tapi kalau kita mau lihat kitab-kitab sebelum Al-Quran, sangat banyak ya. Dan itu sudah ada orang yang menelitinya ya. Jadi kalau Bapak-Bapak mau lihat ayat sebelum kitab sebelum Al-Quran, kitab suci sebelum Al-Quran, karena sudah banyak campur tangan manusia, maka ayat ini kadang bertentangan dengan ini. Dan kitab sucinya ada beberapa versi. Versi ini, kok bisa gitu? Kalau dalam Al-Quran tidak ada. Kalau kiroat memang ada. Kiroat Al-Quran bukan satu Bapak-Bapak. Ada berapa ini? Tapi maknanya tidak saling bertentangan. Biasanya saling melengkapi. Nah, ini keistimewaan Al-Quran ya. Ya, kita lanjut lagi. Allah mengutus Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah yang menjelaskan. Tujuannya apa?
liyukhrijal ladina amanu wa amilus solihat, agar Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh minal bulumat, dari kegelapan. Jadi ba'da maji'i dzikr wa rasul, tujuannya setelah diturunkan Al-Quran dan diutus Rasul, Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasul itu agar mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan. Apa yang masuk kegelapan sini? Al-kufri alladzi kanu alaihi, yaitu kekafiran yang dulu mereka di dalamnya. Artinya kekafiran itu pada hakikatnya adalah gelap, dan iman itu adalah cahaya. Betul tidak? Yang sebagaimana maksiat pun gelap kan, sedangkan taat itu terang. Ya tidak? Bapak-bapak kan bisa lihat pelaku maksiat itu kayak nggak ada cahaya. Orang jarang sholat, apalagi nggak pernah sholat, kelihatan dari wajahnya. Ya tidak? Kalau orang muslim, walaupun misalkan fisiknya misalkan hitam, tapi kalau rajin sholat ada cahaya. Sedangkan orang kafir walaupun putih, warna putihnya seperti cat ini misalkan, tapi karena nggak beriman, nggak sholat, maka tetap saja suram. Apalagi hitam. Iya betul. Dan itu memang kita bisa lihat Bapak ya, punya cahaya, mungkin karena wudhunya, karena ibadahnya. Saya pernah lihat ada pameran pameran negara-negara di Universitas Islam Madinah. Jadi Universitas Islam Madinah itu mengadakan pameran tentang negara-negara. Artinya ini stand untuk negara Indonesia, ini misalkan Mali, ini apa. Jadi di situ ada mahasiswa-mahasiswa Afrika, hitam kan, tapi kelihatannya bercahaya mereka. Karena apa? Faktor sholat, ibadah, dan ilmu. Allah terangi mereka dengan ibadah, sholat, dan ilmu mereka. Ya. Ini orang yang beriman, berilmu, dan amal soleh. Adapun orang kafir, gelap. Mereka berada dalam gelapnya kekafiran, berada dalam gelapnya kemaksiatan, berada dalam gelapnya perbuatan dosa. Makanya kelihatan gelap. Nah, di sini Allah mengutus Rasul, menurunkan Al-Quran untuk mengeluarkan orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dari kegelapan kekafiran ilan nur, menuju cahaya. Maksudnya apa? Al-iman alladzi qama bihim ba'dal kufur, yaitu menuju keimanan setelah sebelumnya mereka berada dalam kekafiran. Nah, jadi iman itu cahaya, kekafiran itu kegelapan. Ya. Jelas Bapak ya? Ini maksud mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Dan dari sini juga kita bisa ambil faedah Bapak. Faedah ini mungkin sekilas samar, tapi ini penting. Di sini Allah menyatakan Allah mengutus Rasul, menurunkan Al-Quran untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari tadi apa? Kegelapan. Allah menggunakan zulumat. Zulmun, satu kegelapan. Tapi Allah menyatakan zulumat, kegelapan-kegelapan. Banyak. Menuju cahaya, nur. Nur itu satu cahaya. Kalau bentuk jamaknya anwar. Nah, di sini Allah katakan Allah mengeluarkan orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Apa faedah yang bisa kita petik dari kalimat tersebut? Kebenaran itu cuma satu. Iya. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Sedangkan kesesatan ada banyak. Jelas Bapak ya? Jadi kebenaran itu gak mungkin berbilang, kebenaran itu satu. Gak mungkin berbilang. Tapi kalau kesesatan ada banyak. Makanya Allah katakan zulumat. Allah tidak mengatakan zulmun, karena kalau satu kegelapan zulmun. Tapi Allah menyatakan zulumat, kegelapan-kegelapan. Jadi kegelapan itu ada banyak. Tapi kalau cahaya cuman satu, nur. Allah tidak katakan anwar, karena kalau anwar artinya cahaya-cahaya. Tapi Allah katakan nur, satu cahaya. Ini menunjukkan kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu cuma satu. Sedangkan kesesatan ada banyak. Makanya Bapak bisa lihat ayat dalam Al-Quran hadis Nabi. Ketika Nabi mengebarkan tentang perpecahan umat. Kan orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu.
Seluruhnya 73 ini neraka kecuali satu. 72 masuk neraka, satu masuk surga. Berarti banyak mana 72 dengan satu? 72. Lihat, jalan kesesatan berarti ada banyak. Sedangkan jalan kebenaran cuma satu. Nah, ini pelajaran penting Bapak ya. Kebenaran itu tidak banyak, tidak dihitung banyaknya. Iya, dan kebenaran juga sekali lagi tidak dihitung dengan jumlah orang. Kalau banyak orang mengamalkan ini berarti benar amalan ini. Kalau banyak orang meyakini ini berarti benar keyakinan. Nggak ada dalam Al-Quran kebenaran dihitung dengan jumlah orang. Jadi jangan patokannya, oh ini benar. Kenapa benar? Karena banyak orang mengamalkannya. Oh ini salah. Kenapa salah? Karena yang mengamalkan cuma 1-2 orang. Enggak. Dalam Islam kebenaran tidak diukur dengan banyak atau tidaknya orang ya. Kebenaran adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu aja. Walaupun yang mengamalkan sedikit. Makanya tadi ketika Nabi menyatakan umatnya terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Rasulullah ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Al-jamaah." Jamaah. Kalau sebut jamaah ini kan jamaah kan? Banyak kan? Namun kata Ibnu Mas'ud, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda." Yang disebut al-jamaah yang selamat dari neraka itu adalah engkau mencocoki kebenaran. Segala sesuatu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Walaupun kita sendiri mengamalkan sunnah, meninggalkan bid'ah, mengamalkan tauhid, meninggalkan syirik, maka kitalah al-jamaah. Jadi jamaah itu bukan orang yang berjumlah banyak Bapak. Dan al-jamaah dalam riwayat lain ditafsirkan ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku pada hari ini. Nah itu penafsiran al-jamaah. Artinya kalau ada orang mengikuti Rasulnya dan para sahabatnya di suatu negeri, walaupun satu orang, maka dialah al-jamaah. Jadi nggak bisa kebenaran diukur dengan jumlah banyak. Ya nggak bisa Bapak ya. Terus bagaimana dengan hadis? Nabi pernah menyatakan dalam hadis lain menyatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan kecuali satu, dan yang satu adalah sawadul a'dham katanya. Sawad artinya hitam, a'dham banyak. Artinya jumlah banyak. Nah, kata para ulama, as-sawadul a'dham juga artinya yang mencocoki kebenaran walaupun sedikit. Dan kalau mau dipakai as-sawad al-a'dham artinya jumlah banyak, maksudnya para sahabat Nabi. Ketika zaman Nabi betul. Adapun kalau kita pakai patokan zaman sekarang, saya mau nanya, pemeluk agama terbesar di dunia sekarang apa? Apakah mereka benar? Mana ateis sekarang? Bahkan bisa jadi ateis. Apakah mereka benar? Rusia sama Cina tuh. Iya, kalau kita mau patokannya kebenaran berdasarkan mayoritas umat manusia sekarang apa? Ateis. Rusak kan? Maka nggak jadi patokan. Jadi patokan kebenaran itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya siapapun yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka dialah al-jamaah. Ya. Jelas Bapak? Ya. Dan Rasulullah ketika ditanya siapa yang satu itu, Rasulullah nggak menyebutkan nama, tapi menyebutkan sifat. Karena kalau cuma sebutkan nama, misalkan namanya, misalkan Hamzah, oh berarti selain Hamzah nggak masuk surga kan? Dan bisa jadi orang-orang udah kita ngasih nama aja, Hamzah aja, biasa masuk. Ya kan gitu kan? Nah tapi kan nggak seperti itu. Rasulullah tidak menyebutkan nama, tapi hanya menyebutkan sifat. Tujuannya supaya apa? Supaya kita mempunyai sifat tersebut. Ya, jelas Bapak. Ya ini faedah penting kenapa Allah nyatakan Allah mengeluarkan orang yang beriman dari zulumat, kegelapan menuju cahaya, satu cahaya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa maksud mengalir di bawahnya sungai-sungai? Mengalir di bawah tanahnya? Mengalir di bawah istana surga. Ya. Allah akan masukkan orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawah istana mereka sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi kalau orang sudah masuk surga,
tidak mungkin Wah. sementara. Ya, dia akan selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah sudah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Kepada siapa? Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya. Jelas Bapak? Pertanyaannya apa rezeki yang baik di sini? Sungguh kata Allah di sini, Allah sudah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Apa maksud rezeki yang baik di sini? Di sini kata Imam Al-Mahalli, huwa rizqul jannah allati la yanqati' na'imuha, yaitu rezeki surga yang tidak terputus kenikmatannya. Artinya kalau orang sudah masuk surga, kenikmatannya terus, tidak mungkin terputus ya. Lalu Allah, ini ayat terakhir Bapak. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Berapa menit tadi? 4 menit lagi lah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan begitu juga bumi semacamnya. Bumi juga 7 lapis ya. Allah menciptakan langit 7 lapis, begitu juga bumi semisal dengannya, yaitu 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun. Perintahnya berlaku padanya. Maksudnya apa? Perintahnya yaitu wahyu Allah berlaku padanya. Maksudnya apa? Bainas samawati wal ard. Perintah Allah itu berlaku pada langit dan bumi. Maksudnya turun di antara langit dan bumi. Yanzilu bihi Jibrilu minas sama'i sabi'ati ila ardi sabi'ah. Jibril membawa wahyu Allah itu dari langit ke-7 menuju bumi lapisan ke-7. Saya nggak tahu sih kok bumi lapisan ke-7 ya. Karena lapisan ke-7 bawah kan. Allahu a'lam. Ini pendapat Imam Al-Mahalli ya. Saya nggak tahu. Mungkin dari bawah hitungannya. Apa? Dari bawah hitungannya. Gimana? Dari bawah hitungannya. Dari bawah maksudnya gimana? Paling atasnya ke-7 gitu. Allah alam ya nggak tahu lah. Yang jelas di sini kata Imam Al-Mahalli, maksud perintah Allah berlaku padanya, maksudnya Jibril membawa wahyu antar langit dan bumi, dari langit ke-7 sampai lapisan bumi yang ini katanya. Dari langit ke-7 ini. Jibril mau wahyu dari langit ini. Itu menunjukkan apa? Dari atas ke Ternyata bawah. Dari atas ke bawah. Jibril ngambil wahyu dari, itu menunjukkan Allah apa? Di atas. Ada di atas, kan ngambilnya sana. Kalau Allah ada di mana-mana, Jibril kan ke sana, ya tidak. Nah kalau misalkan Allah tidak di alam, di dalam alam dan tidak di luar alam, tidak di atas dan tidak di bawah, berarti Jibril ngambilnya dari mana wahyu? bingung kan? Bingung ya, bingung saya gimana nih? Mungkin Jibril bingung, saya mengambil wahyu dari mana nih? Tidak di luar alam dan tidak dalam alam, tidak di atas dan tidak di bawah, Tidak di mana-mana. tidak di mana-mana. Bingung. Ujung-ujungnya tidak ada. Naudzubillah. Menyebabnya kemana-mana juga. Kemudian dalil sangat jelas Bapak ya. Fitrah manusia itu meyakini Tuhannya di atas. Sampai kalau kita lihat orang awam, ada di antara mereka misalnya berkata, yang di atas menjadi saksi kita. Pernah dengarkan kayak gitu kan? Serahkan pada yang Ya di kan? atas. Kita serahkan kepada yang di atas. Itu kan berarti fitrahnya meyakini. Ya, nggak pernah dengar saya orang awam ya. Kita nggak berbicara orang yang sudah belajar filsafat atau ilmu kalam. Saya nggak pernah dengar orang awam serahkan kepada yang di mana-mana. Pernah dengar? Atau serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah, dan tidak di kanan dan tidak di kiri, tidak di alam dan tidak di luar alam. Pernah dengar begitu? Nggak pernah. Itu ucapan orang yang sudah teracuni filsafat, bapak-bapak ya. Filsafat ini bisa merusak akidah seseorang. Ilmu kalam bisa merusak akidah seseorang. Makanya para ulama terdahulu sangat keras memperingatkan umat dari ilmu kalam dan filsafat. Sampai-sampai Imam Syafi'i punya ucapan masyhur, kata Imam Syafi'i, hukuman yang pantas menurutku untuk ilmu kalam, untuk orang ahli kalam, hukuman yang pantas menurutku bagi ahli kalam, yaitu dia diarak lalu dipukuli dengan sendal. Ini ucapan siapa? Kenapa sampai begitu Imam Syafi'i? Karena bahayanya ilmu kalam, bahayanya filsafat, bisa merusak akidah. Apa contohnya tadi? Keyakinan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ini pengaruh ilmu filsafat. Para sahabat dulu tabi'in nggak ada yang punya keyakinan seperti itu. Coba bapak-bapak cek buku kitab-kitab akidah. Ada tidak sahabat Ibnu Abbas, Umar bin Khattab berkata bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak di dalam alam?
Nggak ada satupun begitu. Ini baru muncul orang belakangan setelah teracuni ilmu filsafat, ilmu kalam, sehingga akhirnya muncul ucapan-ucapan seperti itu. Ada yang berpendapat Allah di mana-mana, dan ada yang berpendapat tidak di atas, tidak di bawah, dan semacamnya. Wah, ya. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan ayat terakhir. Itu sudah selesai. Ya,